Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam dimanapun Anda berada. Dan seperti malam hari ini, seperti yang telah kami janjikan, kembali yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh, Bapak Dubes Hermono kembali menjumpai kita malam hari ini. Yeay. Tepuk tangan dong yang ada di rumah. Terima kasih Pak Dubes kembali mau menyapa kami dan juga memberikan informasi terupdate seputar rekalibrasi ini. Ya, ini kan sesuai janji pertemuan hari Minggu kemarin ya. Jadi kita sudah mengirim tim ke Putrajaya, ke Immigration untuk mencari informasi lebih detail ya. Dan apa yang kami peroleh dari Immigration tadi pagi, itulah yang akan kita bagikanlah kepada teman-teman supaya lebih tahu apa sih ini program rekalibrasi ini. Ya jangan sampai nanti justru menjadi bukan diuntungkan tapi menjadi korban. Nah itu yang kita hindari, ada masyarakat kita menjadi korban karena ketidaktahuannya gitu. Karena kan bisa menjadi rekalibrasi ini sebagai solusi atau malah masalah, begitu ya Pak ya? Ya, dia sebetulnya solusi ya, dia solusi. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih lah ya kepada Kerajaan Malaysia. Dengan program ini kita harapkan persoalan-persoalan yang terkait dengan pati Indonesia di sini yang jumlahnya banyak sekali ini bisa terselesaikan. Tetapi di sisi lain, kalau kita salah atau memahami atau kita salah bertindak, itu tentu akan justru merugikan ya teman-teman. Nah kita bicara ini untuk mengingatkan teman-teman jangan sampai salah ya. Apa itu kalibrasi, bagaimana caranya, itu yang perlu diketahui oleh teman-teman lah ya, supaya tidak salah melangkah yang akhirnya nanti duitnya hilang, persoalannya tetap tidak terselesaikan. Itu yang kita jaga lah ya, jangan sampai warga kita ini menjadi korban gitu ya. Betul sekali. Karena kan setelah diumumkan oleh Kementerian Dalam Negerinya Malaysia mengenai program rekalibrasi pulang dan juga rekalibrasi tenaga kerja ini, heboh Pak satu Malaysia ini. Apalagi warga negara Indonesia, ya bukannya kita membuka status kita atau juga terlalu terbuka dengan status kita, tapi tidak bisa dipungkiri ya Pak ya. Iya. Warga kita yang antusias gitu. Ya, jadi ini juga bagian daripada berbagi informasi, bagian daripada edukasi kepada warga negara kita lah yang ada di Malaysia ini ya. Kita tahu di luar sana kan banyak orang yang gelisah ya, serba tidak ingin tahu, informasi sangat terbatas. Oleh sebab itulah kita juga terima kasih nih sama Ika ya, ada ruang di mana saya bisa berbagi informasi lah dengan saudara-saudara kita yang ada di sini. Pasti Pak, karena memang live Facebook Rasa Radio ini diperuntukkan untuk menyebarluaskan, ikut membantu tugas-tugasnya pemerintah Indonesia di Malaysia supaya warga negara kita juga mendapatkan info yang bermanfaat tentunya, seperti program rekalibrasi ini. Dan hampir semuanya bertanya, apa sih program ini? Sebenarnya apa Pak program rekalibrasi pulang atau program rekalibrasi tenaga kerja ini? Ya, jadi kita ketahui ada dua program lah ya. Kalau bagi dua program rekalibrasi itu ada dua, yang satu untuk pulang dan yang satu untuk bekerja kembali atau ya mungkin semacam kayak semacam pemutihan lah gitu ya. Ya kalau dulu kita dengar rehiring, pemutihan, ada 6P betul, gitu 6P ya. 6P ya. Tapi ini ada syarat-syaratnya yang jauh lebih diperketat ya, Nanti kita bahas satu-satu bagaimana caranya untuk mengikuti rekalibrasi pulang, caranya seperti apa, syaratnya bagaimana. Nah itu nanti saya kira perlu disampaikan lah ya kepada saudara-saudara kita yang memerlukan informasi terkait masalah ini. Gitu. Kalau kita lihat melalui website milik imigrasi.gov.my itu mengenai rekalibrasi tenaga kerja memang sudah tertera, tapi itu sangat informasinya itu sangat kurang detail gitu ya Pak ya. Dan begitu banyak pertanyaan yang macam-macam gitu, tentunya tidak bisa menjawab gitu. Nah ini kita akan mulai dari mana dulu nih Pak? Mungkin yang pulang dulu, yang pulang dulu. Mungkin lebih banyak yang akan pulang. Jadi karena yang pulang memang tidak ada infonya. Gitu. Ya, justru itulah kita beri penjelasan bagaimana caranya, bagaimana apa syarat-syaratnya, begitu ya, syarat-syaratnya. Nah ini yang saya kira perlu diketahui. Dan Ika, informasi ini adalah informasi
yang kami dapatkan dari pejabat imigrasi tadi pagi. Oke, jadi pihak imigrasi sudah langsung bertemu dengan imigrasi Malaysia, begitu ya Pak? Ya, jadi tim KBRI dengan imigrasi Malaysia. Ya memang belum seluruhnya tuntas. Ini masih dalam proses penataan. Tapi prinsip-prinsip umumnya kita sudah bisa mendapatkan poin-poinnya. Ya masyarakat sudah bisa tahu lah ya poin. Tapi detailnya, terutama yang rekalibrasi tenaga kerja ini memang masih dalam proses karena memang ini agak complicated ya, agak panjang prosesnya. Tapi yang pulang ini sederhana sebetulnya ya. Oh, ternyata yang pulang malah lebih sederhana. Oke, jadi kalau rekalibrasi pulang ini juga sama ya, tanggalnya mulai 16 November hingga tanggal 30 Juni 2021. 30 Juni, betul. Oke, apa nih Pak syaratnya yang paling ditunggu-tunggu? Ya, pertama tentu kita harus tahu siapa sih yang boleh ikut program ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat prosedurnya itu adalah PATI. PATI itu harus mendaftarkan secara online ya, bahwa mereka akan ikut program rekalibrasi pulang ya, rekalibrasi pulang. Nah, sebelum mereka daftar, tentunya mereka harus punya dokumen perjalanan, apakah itu paspor yang masih berlaku atau SPLP. Jadi sebaiknya kalau sudah mau ikut program pulang ini, jauh-jauh hari membuat SPLP supaya nanti takutnya berdesak-desakan ya kalau banyak. Jadi secepat mungkin lah ya, secepat mungkin. Membuat SPLP di KBRI. Di KBRI atau di KJRI. Ini program ini hanya di Semenanjung ya. Ya, betul. Karena seperti dikatakan Semenanjung, apa ya itu singkatannya ST? Apa namanya? Ada Semenanjung Malaysia lah, belakangnya SM. Oke, nanti itu kita. Ya, pokoknya berlakunya hanya di Semenanjung saja ya, tidak berlaku di Sabah dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Ya. Nah, jadi cara yang bisa ikut, pertama yang bisa ikut dulu nih ya. Siapa saja yang boleh mengikuti program rekalibrasi pulang? Yaitu mereka yang gampangnya yang selama ini kosongan lah ya, begitu kosong, tidak punya permit yang sah ya, itu boleh pulang. Yang mereka sudah overstay, yang melebihi masa tinggal itu sebelum 31 Oktober ya. 31 Oktober 2019. Ya. Oke. Itu yang itu boleh. Kemudian nanti pada saat dia akan disamak juga, apa namanya? Ditinjau ya. Ditinjau apakah dia punya catatan kriminal, apakah dia punya blacklist. Kalau blacklist memang harus pulang dia. Yang blacklist harus pulang. Jadi yang blacklist memang harus pulang ya, terutama kalau ada tuntutan, misalkan denda apa belum bayar. Saman gitu ya Pak ya. Saman ya, yang utang-utang mungkin dia punya tuntutan ya. Nah, kalau mereka sudah yang memenuhi syarat ini, caranya pertama dia harus daftar secara online ya. Sistem temu janji online. Ini patinya sendiri, nggak boleh orang lain. Oke, tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan ya. Patinya sendiri. Nanti akan disediakan sistem temu janji online. Sekarang belum jadi sistemnya. Melalui website KBRI nanti bukan immigration. Oke, jadi sistem temu janji online itu akan disiapkan oleh pihak immigration. Ya. Nah, pada saat sudah mendaftar, nanti pihak immigration akan memberikan tanggal berapa dia harus datang. Ya, tanggal berapa dia datang. Misalkan sekarang daftar, nanti kamu datang tanggal 25 Desember gitu ya. Sebulan ya. Lalu setelah dapat tanggal, dia itu harus sudah membawa dokumen perjalanan, tadi SPLP atau paspor yang masih berlaku. Dia harus membawa tiket pulang yang berlakunya itu 14 hari ke depan. Setelah dia daftar online. Setelah daftar online ya. Jadi pada saat saya ditentukan daftar online tanggal 20 November. Ya. Maka saya sudah punya tiket itu sampai dengan berlakunya itu tanggal 4 Desember kira-kira begitu. Kurang lebihnya. Kurang lebih ya. Emang 14. Karena proses ini itu sangat cepat. 1 atau 2 hari saja sudah selesai. Ya, menurut immigration ya. Jadi kalau kita daftar pagi, katakannya sore sudah selesai tuh prosesnya. Kalau kita daftarnya udah siang, besoknya udah selesai. Jadi satu tadi punya dokumen perjalanan, kemudian dia punya tiket pulang yang berlaku untuk 14 hari ke depan.
kemudian dia harus sudah ikut ini tes swab test COVID, tes dan COVID. itu hasilnya harus negatif, harus negatif ya. Ini banyak pertanyaan ini Pak mengenai ini. Itu tesnya di mana saja boleh. Yang penting dia PCR swab test itu. Swab test ya. Dan ini tesnya juga 3 hari sebelum keberangkatan biasanya ya. Berlaku 3 hari sebelum keberangkatan. Jadi setelah dia udah tahu tanggal berapa, dia sudah harus siapkan tesnya, dia sudah perlu siapkan tiketnya, ya, dokumennya dan sekalian. Nah, jadi ini untuk Pati yang tidak memiliki dokumen sebelum 30 Oktober 2019. Ya, atau kosong lah ya. Kosongnya. Kosong. Berapa lama pun dia kosong ya, Pak? Ya, berapa lama pun dia kosong, dia akan pulang. Nah, setelah dia daftar nanti akan dikatakan diperiksa thumbprint. Ya, sidik jarinya sidik jari. Apakah dia punya catatan kriminal misalkan jenayah Iya, jenayah. Kalau jenayah akan dikirim ke PDRM. Kalau ada, mudah-mudahan nggak ada lah ya. Tapi kalau dia tidak ada, maka dia hantar pulang ya, dikasih COM ya, check out memo. Check out memo itu bayarnya total itu Rp500. Total untuk seluruh proses ini. Jadi sudah termasuk special pass, pas lawatan khas kalau sini ya, yang 100 itu kan. Nah, jadi total 500. Jadi setelah bayar 500 dia dapat COM ya, check out memo. Check out memonya. Nah, satu lagi yang perlu diketahui, bayarnya itu nggak boleh pakai cash. Harus menggunakan kartu kredit atau debit ya, atau dia pakai wallet ya, yang e-money itu PayPal gitu ya. Ya, pokoknya tidak boleh cash. Ya. Nah, nanti dikirim ke rekening tertentu yang akan diberitahukan oleh pihak immigration. Oke. Nah, ini kalau misalnya tidak memiliki paspor, jadi harus bikin SPLP dulu. SPLP dulu. Nah, disarankan ini jauh-jauh hari lah ya. Jauh-jauh supaya takutnya nanti penumpukan. Jadi kalau memang sudah niat pulang, saya buat SPLP gitu kan. Kali ini SPLP 1 tahun ya. Bisa berlaku 1 tahun. Nah, untuk pembuatan SPLP berapa Pak biayanya? Biayanya seingat saya 20 atau 30 ringgit lah ya. Itu ada. Pokoknya kalau nggak 20, 30 ringgit seingat saya. Jadi totalnya untuk pulang itu tidak termasuk tiket. Kalau tes COVID biasanya sekitar 250 hingga 300 ringgit. Ini siapkan sekitar 1.000 ringgit juga ternyata ya Pak ya? Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang sudah mengikuti program rekalibrasi pulang ini, apakah nanti akan di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Malaysia? Iya, akan di blacklist. Pasti akan di blacklist. Wow. Ya. Tetapi kalau itu 5 tahun kan. Tapi kalau dia misalkan udah ada program ini selesai, dia tertangkap. Dia kena blacklist seumur hidup. Ya, udah ada kesempatan pulang tapi nggak pulang, ketangkap, dia kena seumur hidup blacklistnya. Jadi memang ada blacklistnya, dia masuk dalam daftar blacklist ya. 3 hingga 5 tahun gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang ingin mengikuti program rekalibrasi pulang tapi paspornya ada hanya rusak gitu, ya ganti aja SPLP. Tetap semuanya harus pakai SPLP. Harus SPLP daripada minta ganti paspor. Kalau rusak malah kena denda, dia kan mahal itu ya. Karena merusak dokumen negara. Jadi itu yang harusnya 100 ringgit paspor, dia menjadi 380 kalau nggak salah. Benar, karena ada dendanya. Lebih baik SPLP saja gitu ya. SPLP saja. Jadi tadi syaratnya siapa saja yang boleh mengikuti sudah dipaparkan, yaitu untuk pendatang asing tanpa izin yang sudah tidak ada permit. Maksimalnya tanggal 30 Oktober 2019. Kemudian juga harganya sekurang lebih 1.000 ringgit. Kemudian apa saja yang harus disiapkan, yaitu check out memonya, kemudian tiket dan tes COVID. Kemudian mendaftarkan temu janji online ke website di imigrasi ya. Nanti akan ditentukan. Sekarang belum. Sekarang belum ada ya Pak. Jadi program ya? ini kemungkinan baru bisa dilaksanakan setelah PKPB ini. Setelah tanggal 6 Desember ya. Jadi ini masa persiapan dan kita juga belum bicara dengan pihak immigration. Nanti kita akan diundang untuk detailnya seperti apa. Tetapi prinsip-prinsip umumnya seperti itu. Poin-poinnya ya, Pak. Seperti itu ya. Yang sudah menjadi keputusan lah ya. Seperti itu. Kira-kira efektif untuk rekalibrasi pulang ini mulai tanggal berapa ya, Pak? Apakah ada informasi mengenai itu? Efektif maksudnya? Sekarang kan sedang dipersiapkan. Kira-kira kapan sudah mulai mau daftar? Diharapkan itu
setelah 7 Desember itu. Okay. Ya kita lihat persiapan untuk online sistemnya STO-nya itu sekarang masih dalam proses nih. Ya kalau bisa lebih cepat bukan sudah bisa dibuka lebih awal. Karena kan secara resmi ini kan sudah 16 November. Betul. Secara resmi kan ini sudah diluncurkan 16 November. Sudah di tengah-tengah program gitu, sudah berjalan programnya. Cuman ini kan ya ada sistem online-nya belum siap. Ya, jadi kalau begitu dia siap, besok siap ya orang sudah bisa mulai daftar. Oke. Ya. Mungkin yang bisa didaftar dulu bikin SPLP-nya ke KBRI mungkin ya, Pak? Ya, SPLP KBRI itu bisa membawa kopi paspor lama, bisa KTP atau surat keterangan diri yang lain, misalkan KK atau akte kelahiran, itu boleh. Kalau sama sekali tidak memiliki dokumen itu semua, Pak? Dia nanti ada yang namanya diverifikasi oleh atas hukum. Oke. Jadi untuk memastikan bahwa dia memang warga negara Indonesia. Nanti atas hukum yang menentukan, oke, ini orang Indonesia lah, bukan orang Jember atau orang mana gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Kan kalau biasanya pendatang asing tanpa izin, sekarang juga di tengah masa pandemi ini banyak roadblock. Mereka takut tertangkap untuk membuat SPLP ke KBRI. Nah, itu tadi sudah kita bicarakan. Kita sampaikan kepada pihak immigration. Karena tadi pun ada atasnya polisi yang ikut rombongan kita. Jadi akan dibicarakan, kita akan meminta semacam keringanan gitu ya, keringanan bagi mereka yang sudah menunjukkan sudah mendaftar SPLP online, itu bisa diloloskan ya, tidak karena mereka ada keperluan untuk membuat SPLP. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh pihak kita, oleh KBRI, dan nanti akan dibahas dengan PDRM karena tadi hanya dengan immigration. Nanti mereka akan komunikasikan dengan PDRM, dan nanti pun kita akan buatkan permohonan secara resmi lah agar mereka-mereka yang punya bukti sudah mendaftar online diberi pengecualian untuk ke KBRI ataupun ke KJRI untuk ambil sidik jari dan sidik foto, jarinya. Kira-kira begitu. Setelah membuat SPLP ke KBRI, hasil SPLP-nya itu, buku SPLP-nya dikirim atau harus diambil kembali ke KBRI? Dikirim atau ya nanti kalau tergantung berapa banyak ya. Kita lihat nanti perkembangannya seberapa ramai gitu ya. Selama ini kita kirim supaya dia juga nggak bolak-balik, karena kalau ramai kan kita juga mungkin nggak bisa menyelesaikan satu hari gitu. Betul. Kan. Nah, jadi kita lihatlah nanti perkembangannya seberapa ramai. Dan yang untuk buat SPLP ini juga harus online ya, ke KBRI ya. Harus daftar online dulu. Harus daftar online karena kan kalau terlalu banyak nanti numpuk di KBRI sampai depan, nanti ngantri nyampe saja jalan gitu lagi, Pak. COVID ini kan harus ada jaga jarak ya. Nanti kalau sudah online kita bisa atur berapa hari ini berapa orang, hari ini berapa orang. Oleh sebab itu sebaiknya bisa lebih awal lah ya, supaya tidak nanti menunggu. Takutnya kalau belakang-belakang programnya sudah habis 30 Juni dia belum dapat SPLP kata-kata, ini kan rugi ya. Jadi sebaiknya seawal mungkin mendaftarkan SPLP mumpung belum ramai gitu ya, belum ramai. Oke, kemudian kalau itu untuk perorangan, gimana kalau dengan keluarga, Pak? Mereka menikah di sini sama-sama tidak sama-sama pati gitulah ya. Lalu memiliki anak, sudah beranak pinak, udah rombongan nih, Pak, mau pulang semuanya. Jadi semuanya pun harus datang ke KBRI untuk membuat SPLP. Betul. Sebaby-babynya itu juga ya, Pak ya. Iya, semuanya harus punya identitas kan. SPLP itu sebagai identitas dia. Nah, yang banyak pertanyaan yang masuk ke saya adalah ini anak tidak punya siji lahir, dia lahirnya di kongsi ya. Saya tanya kan di rumah sakit nggak ada karena lahirnya di kongsi. Dibantu dengan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, yang begini ini pasti ada lah ya, pasti ada. Nah, ini dia minta dari JPN, Jabatan Pengesahan Negara sini. Jadi meskipun dia tidak punya dokumen apa-apa, datang saja ke JPN, pasti akan dilayani. Ya? Karena pada prinsipnya di seluruh dunia bahwa anak itu harus punya identitas. Wajib ya. Wajib. Jadi kalau dia lahir di sini, maka pemerintah sini yang wajib memberikan identitas. Nanti di JPN, Jabatan Pencatatan Negara apa namanya ya. Seperti Dukcapil kita lah ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau sudah dapat dari JPN ini, nanti ke KBRI untuk membuat SPLP tersebut. Sebelum SPLP dia akan membuat yang namanya catatan kelahiran.
Oke. Ya, catatan kelahiran penting ya. Jadi setelah catatan kelahiran lalu buat SPLP. Nah, dari catatan kelahiran ini nanti di Indonesia ditukar menjadi akta kelahiran. Nah, karena kan untuk sekolah dia perlu akta kelahiran ya untuk keperluan-keperluan yang lain. Jadi harus punya namanya catatan kelahiran itu. Yang dasarnya adalah catatan ataupun dokumen dari GPN, Dukcapilnya lah, Dukcapil terdekat. Dan menurut teman-teman itu selalu dilayani karena anak itu harus punya identitas, nggak boleh tidak punya identitas. Warga negara apapun. Warga ya, karena selama dia lahir di sini ya dia harus punya identitas di sini. Oke. Kemudian nih Pak, tadi Bapak mengatakan akan ramai nih, kira-kira berapa ramai yang akan mendaftar SPLP, kita nanti lihat perkembangannya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana antusias Pati Indonesia sendiri untuk mengikuti program rekalibrasi pulang ini, Pak? Ya, kalau saya udah Facebook saya kan terbuka ya, itu sebetulnya mereka ingin pulang, banyak lah ya, banyak. Memang ini tidak bisa dijadikan sampel yang valid, tapi bahwa dari message yang masuk ke saya itu banyak yang ingin pulang. Ya, mereka pun bilang di sini pun sulit Pak, sudah 4 bulan nggak kerja ya. Kami mau pulang nggak bisa, kalau bayar 3.000 terlalu mahal. Nah, sekarang ada program yang kalau memang ingin pulang ya ini dimanfaatkan ya. Saat yang tepat. Saat yang tepat, karena kan cuma 500 ya, atau dengan yang lain-lain 1.000 lah ketemunya. Tapi kalau yang itu kan 3.000 plus tiket plus yang lain-lain. Jadi kalau memang di sini kondisinya, kalau ya Pati itu kan ya gimana, menjadi Pati itu kan juga nggak tenang ya. Siapa juga yang mau menjadi Pati siapa gitu itu juga ya, mau jadi Pati, di sini nggak tenang, takut kena tangkap, masuk lock-up dan lain-lain. Kerja pun di sini semakin sulit karena ya di seluruh dunia lah ya, seluruh ekonomi dunia kan turun ya, sedang goyang ya. Ya mungkin daripada nganggur di sini, di Indonesia masih ada keluarga ya. Karena walaupun di sini nggak punya uang juga, di Indonesia masih bisa makan lah ke kanan ke kiri. Belum gitu. lagi di sini kan ya susah ya kalau nggak ada penghasilan. Belum lagi yang itu juga yang jelas ini kan melanggar undang-undang. Ini bisa kena tangkap, kena lock up dan lain-lain. Nah, ini yang boleh mengikuti program rekalibrasi ini ada 4 sektor, yaitu pembinaan, perkilangan, perladangan, pertanian. Kenapa hanya 4 ini Pak menurut Bapak? Ya, itu juga pertimbangan dari kerajaan Malaysia ya. Kita tahu misalkan perkebunan, memang kan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan perkebunan ini yang kekurangan tenaga kerja ya. Kemudian pertanian juga begitu ya. Construction juga sama. Nah, ini yang banyak pertanyaan. Kalau saya kerja sebagai asisten rumah tangga apa sini, kerja rumahan, atau kerja rumah gitu, bisa nggak Pak? Atau kerja nggak bisa? Itu dia Pak, banyak juga yang ditanyakan ke saya. Kan banyak. Mbak Ika tolong titip tanya dong ke Pak Dubes, saya nih bisa. Kerja bersih rumah, mau pulang bisa nggak? Nggak bisa gitu. ikut, kecuali sekarang kerja rumah dia kerja nanti sebagai kebun katakanlah. Itu boleh. Jadi yang sekarang ini pekerja rumah, tapi nanti nggak boleh kerja rumah lagi. Dia harus dikerja di 4 sektor itu. Oke, jadi sebenarnya masih ada celah gitu ya Pak untuk celah, tapi kan nanti ada pemeriksaannya. Ya, ada di SEMA gitu ya. Ya, jadi ini banyak pertanyaan. Pak, saya kerja di restoran, Pak, saya kerja rumahan, ya, yang jasa dan servis gitu ya Pak. Itu nggak bisa ikut program ini. Tidak bisa ikut program ini. Jadi dia ikut program yang pulang. Ikut pulang ya. Ini yang banyak pertanyaan ke saya juga, terutama banyak yang mbak-mbak nih ya. Mbak-mbak ini. Betul. Mbak-mbak ini gimana Pak? Ya nggak bisa, karena hanya untuk bekerja di 4 sektor ya. Dan juga ini yang boleh merekrut atau mengambil Pati ini untuk bekerja itu hanya perusahaan berbadan hukum ya. Kalau rumah tangga nggak boleh. Kalau rumah tangga nggak boleh. Perkebunan, construction, pertanian, kemudian kilang itu kan perusahaan berbadan hukum. Jadi pun akan diperiksa oleh immigration nanti apakah perusahaan ini dia layak untuk mengikuti program ini. Jadi yang diperiksa tidak hanya Patinya, tetapi juga majikannya.
majikannya pun diperiksa, ya, diperiksa termasuk periksa kelayakan untuk merekrut, kemudian apakah dia punya catatan yang negatif gitu ya, pelanggaran, dan juga nanti akan ditentukan kuotanya, berapa kuotanya. Jadi ini kita sudah masuk ke rekalibrasi tenaga kerja ya Pak ya. Tapi yang penting juga Ika ya, program rekalibrasi tenaga kerja ini itu yang bisa mendaftarkan hanya majikan. Tidak bisa personal seperti program pulang ya? Nggak bisa. Jadi pertama majikan itu harus daftar online, daftar online, temu janji online, temu janji ya. Sistem temu janji sistem online. Temu janji ya, sistem. Nah kemudian setelah ditentukan tanggal dia harus datang bersama patinya. Dua-dua harus ke immigration. Nggak bisa majikannya sendiri gitu ya? Nggak bisa majikannya, nggak bisa ininya. Dan juga ini ketat juga siapa yang boleh mengikuti. Siapa saja? Siapa saja. Pertama adalah mereka yang ini yang nggak boleh dulu lah, yang nggak boleh ya. Yang dilarang dulu. Yang dilarang itu mereka yang masuknya dulu yang lewat jalur belakang lah ya, tidak ada dia, lewat jalan tikus, nggak ada tamrinnya, nggak ada gitu tamrin, ya? begitu ditamrin nggak ada nggak bisa. Ya. Kemudian mereka yang lari dari majikan sebelumnya gitu ya? Ya, lari dari majikan dan majikan pertama melaporkan bahwa pekerjanya lari, itu juga nggak boleh. Walaupun dia sekarang sudah punya majikan baru gitu. Tapi kalau majikan pertama melaporkan bahwa siapa katanya si Agus katakanlah melari dari majikan, dia nggak boleh ikut. Ya. Kemudian juga dia harus punya paspor yang berlaku 18 bulan. Sekurang-kurangnya. Ini Pak yang berat. Nah, itu dia. Karena 18 bulan tuh artinya setahun lebih. Berarti dia menjadi patinya baru beberapa tahun aja gitu kan. Ini yang kayaknya yang susah Pak. Susah ya. Kalau paspornya sudah tidak ada, bagaimana Pak? Nggak bisa. Kan harus punya paspor yang masih berlaku minimal 18 bulan. Jadi nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi. Sampai gitu, saat ini begitu. Nah, tapi nanti kita dalam perjalanan kan mungkin ada diskusi-diskusi. Mungkin ada keringanan. Tapi untuk saat ini begitu. Jadi yang tidak punya paspor yang berlakunya minimal 18 bulan itu otomatis tidak bisa ikut program Artinya ini. yang bisa mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja ini adalah perusahaan-perusahaan besar ya Pak? Perusahaan besar. Karena kalau seperti tadi harus ada izinnya, harus ada badan hukumnya. Jadi kalau teman-teman saya yang punya pembantu rumah tangga mau bikinin permit untuk mbaknya nggak bisa dong ya? Nggak bisa. Ini ada. Dan juga yang juga perlu diketahui, karena ini yang harus mendaftar majikan, otomatis yang namanya agent, yang namanya calo, orang tengah itu udah pasti nggak bisa. Udah pasti nggak bisa. Jadi kalau ada orang menawarkan, sini saya buatkan permit, itu udah pasti tipu lah itu ya. Tapi kan kadang peraturan dibuat seketat apapun akan ada yang main Pak di situ Pak. Ya, tapi yang juga perlu diketahui, warga kita harus tahu kalau dia menguruskan permit melalui agent agent ataupun calo atau yang jelas kalau bukan majikan yang menguruskan, itu kemungkinan besar dia akan tertipu. Pastilah tertipu. Pasti akan tertipu. Jadi hati-hati. Jadi harus dia datang dengan majikan. Kalau ada orang sini saya uruskan permitnya, udah itu pasti duitnya hilang lah. Artinya majikannya setelah mendaftarkan online harus datang ke imigrasi bersama patinya. Jadi kalau ada yang menawarkan, udah nggak perlu janji online atau juga bikin appointment dulu, langsung saya bikinin mana di sini duit 3.000 kamu dapat permit, itu pasti penipuan ya Pak. Sesuai dengan peraturan yang berlaku itu udah pasti penipuan ya. Jadi hati-hatilah. Ini kan sudah ditegaskan dari awal, tidak melalui vendor, tidak melalui pihak ketiga. Jadi harus majikannya sendiri. Dan majikannya itu juga nanti sama-sama diperiksa, patinya pun akan diperiksa. Periksa pertama dia diperiksa dokumennya ya, punya paspor apa enggak ya. Kemudian juga diperiksa dia tamprin ya. Tamprin, sidik jari ya. Kemudian pelanggar sidik jari kan kelihatan nih. Dulu dia masuknya bener apa enggak. Kalau masuknya enggak bener berarti ya enggak boleh. Dan juga orang yang itu tadi yang dulu pernah ikut 6P gitu itu udah nggak bisa lagi. Oh, jadi yang sudah pernah mengikuti program serupa seperti ini 6P, sebelumnya? 6P itu kan berlakunya 10 tahun ya? 10 tahun Pak. Ya, ini kan sudah berapa tahun di 6P sudah? 2014 atau 2015 ya? No, 6P sebelum saya datang. Sebelumnya 11 barangkali ya. 2011 ya? Ya, 2011.
sudah mau habis dong Pak, 2021. Nah, ini permit ini berlakunya 3 sampai 5 tahun. Oke, jadi hanya 3 sampai 5 tahun rekalibrasi ini. Jadi kalau yang pernah mengikuti program pemutihan atau 6P sebelumnya atau rehiring lah ya namanya. Ya, ini sementara ini begitu, nggak bisa ikut. Tapi nanti kita lihat perkembangannya ya, perkembangannya. Ini kan masih proses ya. Itu tadi adalah yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Nah, yang boleh dilakukan oleh majikannya atau patinya itu sendiri apa Pak? Ya, itu tadi yang dia punya dokumen ya. Yang paspor yang masih berlaku ya. Dia ini misalkan gini, permit bebas ya. Permit tendang. Permit tendang apa? Bisa, permit terbuka Pak. Permit terbuka apa istilahnya gitu ya. Dia punya permit tapi tidak bekerja di tempat sesuai permitnya. Betul. Di permit tulisannya service tapi ternyata dia kerja di resort, di ladang, atau di bangunan. Itu boleh. Oh, itu boleh Pak. Itu boleh. Tapi dia masih paspornya harus berlaku. Yang penting paspornya masih berlaku gitu ya. Tidak ada catatan kriminal. Kemudian juga yang majikannya beda gitu. Dia ditulis ini tapi kerja di tempat lain gimana tuh? Ya, jadi nama majikannya A tapi dia bekerja di majikan B ya, gitu. Itu boleh itu sewa majikan Pak namanya biasanya. Sewa majikan. Ada ya. Nggak cuma sewa mobil aja. Enggak Pak, bukan cuma rental mobil aja, rental majikan juga ada. Dan dia juga diperiksa dia tamrin ya untuk melihat rekornya. Setelah itu lulus nanti kalau lulus semua, kalau nggak lulus dia pulang. Pokoknya nggak lulus pulang gitu ya. Nggak lulus pulang maksudnya rekalibrasi yang pulang ini? Iya, rekalibrasi pulang ya. Kalau dia nggak mau pulang Pak? Ya nanti kalau ketangkap gimana? Iya juga ya. Jadi nanti dia kan kosong, berarti kan dia kosong ya. Kemudian nanti ada POMEMA ya, tes kesehatan. Cek kesehatan itu juga harus lulus. Kalau nggak lulus pulang. Nah, satu lagi yang perlu diketahui bahwa seluruh biaya itu tanggungan majikan. Seluruh biaya tanggungan majikan. Ya, itu biaya dia ada deposit Rp500. Kemudian biaya kompon 1.500. 2.000 sudah. Nah, terus ada biaya levy, biaya POMEMA. Biasanya biaya levy berapa sih, Pak? 1.600 apa berapa gitu, apa 1.800 ya. Sudah hampir 4.000. Ya, ujung-ujungnya sekitar itu. 6.000-an juga, ada Pak. POMEMA, ada biaya proses, ada biaya tadi kompon 1.500. Visanya sendiri. Visa sendiri itu ada tarifnya lah ya. Nah, itu tapi yang ini adalah semua biaya majikan. Harus. Menurut aturannya. Harus majikan. Jadi yang terjadi di balik layar kalau majikannya sini, kamu mau nggak saya bikinin minta duit ke patinya sendiri, kita juga kan nggak bisa. Nggak tahu kecuali dia lapor ke kita. Oke. Kecuali dia lapor. Kalau ada laporan seperti itu bagaimana Pak? Ya tentu ada kita ini kan dia melanggar, majikan melanggar bisa dilaporkan. Ini melanggar ketentuan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Jadi ya bisa dilaporkan ya. Oke. Tapi yang paling penting, yang potensi besar adalah orang tertipu dengan yang namanya agent itu. Ini udah pasti. Sudah pasti Pak. Sekarang pun sudah bergerilya itu Pak. Nah itu udahlah, jangan ikut-ikut aja, duitnya hilang. Itu dijamin hilang lah duitnya itu. Siapapun yang menjanjikan dengan iming-iming dan tawaran-tawaran. Karena kan itu tadi, dia harus daftar online majikannya. Dia harus datang bersama majikannya ke immigration. Nah kalau agent dia gimana? Majikannya mana? Dia kan nggak tahu aja gitu. Ya itu sebabnya kita memberikan wawasan seperti ini ya Pak ya, untuk memberitahu bahwa tidak akan ada calo yang bisa meluluskan Anda mendapatkan permit gitu. Jadi dia harus majikannya, dia minta dengan majikannya bahwa saya atau majikan yang kamu ikut saya ikutkan program rekalibrasi ini. Ya, dia semuanya nanti majikan. Pati itu hanya dia datang untuk bersama majikan untuk diambil sidik jari, untuk foto ya, tes kesehatan. Tapi proses yang lainnya itu majikan yang tanggung jawab. Yang bayar pun majikan yang tanggung jawab. Kalau misalnya majikan ini keberatan gitu dengan harga yang taruhlah kita kotornya 5.000 gitu ya Pak ya totalnya gitu. Dia punya 10 orang. 10 orang pati, sudah 50.000 di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini. Kira-kira apakah majikannya juga bersedia dan tertarik untuk mengikuti program ini? Ya, kalau majikannya nggak mau ya pilihannya menjadi yang pulang itu. Ini kan harus ada kesepakatan dengan majikan ya. Sebenarnya berat semua ini nih Pak jadinya ya? Enggak juga ya, karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang besar, terutama perkebunan, itu mereka sangat mau karena tertarik dia betul-betul perlu pekerja itu tersebut. Karena namanya sawit misalkan, kalau nggak dipanen kan busuk juga, rugi juga dan nggak menghasilkan juga gitu. Juga kan. Nah, jadi ada juga yang
banyak juga lah yang memang memerlukan tenaga kerja karena ini kan tidak boleh mendatangkan yang baru. Betul, sudah ditutup Pak. Sudah ditutup. Jadi kalau yang ada sekarang kalau pulang siapa yang mau kerja? Yang mau kerja. Jadi ya terpaksa harus dibuat dan itu nanti ada kuotanya juga. Kuotanya berapa sih Pak? Tergantung kebutuhan perusahaan, seberapa besar perusahaannya ya. Karena kan ini untuk 15 negara gitu. Ya, enggak kuota perusahaan. Jadi per perusahaan berarti bukan kuota per negara. Enggak, satu perusahaan itu diberi kuota berapa. Misalkan majikannya mau merekrut 100 orang. Lalu diperiksa oleh immigration atau KSM bahwa ini enggak perlu 100, cukup 50 saja karena perusahaan tidak terlalu besar. Lalu yang 50-nya tetap menjadi pati dong, Pak? Pulang. Oke. Pulang. Ya. Mungkin ada pertimbangan seperti ini, sepertinya sudah tua nih, mending ikut program pulang gitu ya Pak. Ya, bisa nanti tergantung ada evaluasi dari pihak KSM ya, ke Kementerian Sumber Daya Manusia ya. Apakah orang ini memang cocok untuk pekerjaan ini ya? Apakah orang ini cukup fit? Itu ada proses verifikasinya. Nah, kalau yang memang dianggap tidak lulus, tidak cocok, pulang. Ya, pulang. Misalkan majikannya bawa perempuan katakanlah, ya, mungkin niatnya mau jadikan asisten katakanlah, lalu dia kan mendaftarkan sebagai pekerja kebun katakanlah, itu kan dia nggak cocok ya Pak ya? Nggak cocok. Nah ini tipu-tipu lah barangkali ya, usaha untuk menjadi asisten rumah tangga, ya itu bisa ditolak oleh KSM-nya. Jadi sebenarnya itu nanti akan ditinjau dari kelayakan dan juga jenis kelamin juga mungkin ya. Itu ada ini. Tapi banyak loh Pak warga negara Indonesia yang bekerja di sini juga seperti ada seseorang di construction misalkan. Di construction ya, gitu, tapi kan ibu-ibu gitu. Tadi ada recordnya. Dia sebelumnya kerja di mana gitu kan? Kan ada recordnya dia. Dia sebelumnya pernah punya permit apa gitu ya. Kalau sudah kosong itu kan nggak punya permit sama sekali, dokumennya nggak ada, padahal dia otomatis pulang juga, otomatis pulang juga. Ya nanti itu ada ini lah, mereka akan menilai mengenai kecocokan apakah orang ini cocok untuk bekerja di sektor yang dibolehkan untuk 4 sektor tersebut itu, gitu. Ya. Ini telepon dari tadi kita mulai sampai dengan sekarang nggak pernah ada, sudah 46 miss call Pak. Jadi kita sudah buka Pak. Boleh. Oke. Jadi untuk teman-teman semua, jika Anda ingin bertanya mengenai program ini dan juga ingin mendapatkan kejelasan seperti apa, bisa langsung menghubungi kita ya. Sudah langsung ada penelpon. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa ini? Saya dengan Baba Jainuri. Baba Jainuri, di mana Baba Jainuri? Ya, ini saya ada dekat KL, Bu. Oke, Bapak Baba, silakan langsung bisa berbicara dengan Pak Dubes Hermono. Iya, ini saya mau tanya, Bu. Misal kita mau balik rekalibrasi pulang itu kan, terus kita beli tiket pesawat itu bulan 7 tanggal 4, lebih daripada bulan 6 tanggal 30. Terus kita buat rekalibrasi pulangnya itu kira tanggal 26 bulan 6 itu, Bu. Itu macam mana? Oke. Tapi sudah beli tiket pulang? Ya, belum, rencana mau gitu. Jadi begini Pak, jadi caranya begini. Iya. Pertama kan Bapak daftar temu janji online ya. Temu janji online daftar dulu ya. Nanti oleh pihak immigration diberi tanggal kapan pulangnya. Ketemunya. Oh, ketemunya. Ya, temunya kan baru daftar. Lalu kapan ketemunya? Katakanlah diberitahu ketemunya tanggal 20 Desember katakanlah. Maka Bapak beli tiket itu adalah tanggal 20 Desember plus 14 hari. Ya, dihitung Pak mulai dari 21, 22, 23 gitu ya. 14 hari itu tiket itu diantara itulah ya. Karena prosesnya sendiri menurut immigration itu hanya 1 atau 2 hari. Cepat ya. Cepat. Jadi nggak boleh belinya terlalu lama karena pasnya ini comnya ini itu berlaku 14 hari. Kalau dia 14 hari tidak digunakan, maka dia jadi ilegal lagi. Nggak bisa ngulang lagi apa ya? Apapun alasannya gitu ya. Nanti prosesnya rumit lagi lah ya. Mungkin ada aturan lain. Okay. Jadi dia berlaku 14 hari Anda harus pulang gitu. Kira-kira gitulah ya. Begitu diberikan check out memo ya.
maka 14 hari harus pulang. Oleh sebab itu beli tiketnya itu ya 14 hari saja. Jangan sekarang belinya. Jangan sekarang. Tunggu setelah Kan daftar belum, online. Dan tahu kapan akan temu janjinya, ketemunya. Betul. Ya. Setelah ada daftar, kan nanti ada tanggalnya, ada email lagi yang masuk. Anda bisa datang pada tanggal sekian-sekian, baru beli di situ tiketnya. beli tiket, baru di situ kita tes swab test, baru juga disiapkan untuk bayar yang tidak pakai cash itu wallet atau debit card atau gimana nanti. Tapi yang belas nggak boleh bayar cash, ya nggak belas. Nah itu dipersiapkan setelah kita tahu kapan diberi ketemunya itu. Di situ nanti ada ditamprin ya, mudah-mudahan nggak ada jenayah, ya boleh pulang. Tapi itu tadi SOM ini hanya berlaku 14 hari. Kalau nggak berlaku dia hilang, harus ulang lagi proses bayar maning kan begitu. Ya rumit lah pokoknya. Sudah biasanya kalau ada program seperti ini, websitenya imigrasi itu akan penuh Pak. Kita mau dapat daftar seperti kalau kita mau daftar online SPLP atau paspor di KBRI pun susah-susah dapat tanggalnya gitu kan. Betul. Jadi kalau yang belum punya paspor sebaiknya yang pertama daftar ke KBRI dulu deh untuk bikin SPLP. Bikin SPLP itu kan bisa berlaku cukup lama ya. 1 tahun ya Pak ya. Oke, kita penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo. Halo. Iya. Bapak? Halo. Untuk Bapak yang barusan menelpon, mohon handphone yang menyetel Facebooknya dikecilkan ya, karena supaya tidak mengganggu. Oke, halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Ibu dengan siapa? Ya, ini dari Pahang. Dari mana, Bu? Daripada Pahang. Dari Pahang. Namanya siapa, Bu? Ibu Nurul. Ibu Nurul daripada Pahang. Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Oke, saya dulu pernah bayar kompon tahun 2016. Oke. Lepas ini kalau kita nak ikut program ini, nak bayar kompon lagi, bisa tak? Ibu ikut program yang bayar kompon itu program apa, Bu? 2016 dulu. Masa itu apa tuh nama itu? Namanya apa? Tapi ya, apa itu? Programnya dulu. 20 masa kompon dia 2016. Apa itu? 800 kompon lah. Masa itu yang voluntary deportation kali ya? Mungkin tuh. Yang Iman itu, sama Iman. Syarikat Iman, sama agent ya. Sama Iman dulu ada vendor yang ditunjuk oleh KDN. Iya, ini kantornya sebelah aja, Pak. Gitu ya. Oke, terus Ibu masih ada sampai kapan, Bu? Itu permit dari Imannya? Bukan permit, saya masa itu bayar kompon mau balik. Saya ikut kompon lah balik 2016. Lepas itu saya masuk lagi dalam 2017 ke masa itu macam tembak lorong lah masuk, tapi ikut Johor lah, lalu immigration juga. Oke. Iya. Sekarang saya tanyakan, untuk program ini kita boleh ikut nggak? Untuk pulang atau tenaga kerja, Bu? Untuk pulang. Untuk pulang boleh, boleh. Tapi untuk kerja nggak boleh. Iya memang saya nak pulang sebab saya lagi mengandung nih. Iya, tapi kalau udah pulang jangan balik lagi, Bu. Udah pulang balik lagi. Tak balik lagi lah, Pak. Nah, itu yang kemarin udah pulang balik lagi. Masuk lagi. Lewat lorong lagi. Itulah. Kalau bisa boleh tak macam bayar komponnya itu berapa semua? Macam itulah. Tadi sudah dijelaskan nih, Bu. Totalnya sekitar 1.000 ringgit. Tidak termasuk tiket, kurang lebih. Oke. Jadi begini, Bu ya. Pertama itu kan Ibu bikin SPLP dulu. Sekarang kan kosong kan mestinya, Bu ya? Saya sudah ada SPLP, tapi esok mau ambil SPLP. Udah bikin. Iya. Jadi Ibu nanti daftar online ya di STO itu yang belum ada. Nanti sudah daftar online, nanti akan ditentukan Ibu siapa tadi? Ibu Nurul datangnya tanggal sekian, tanggal 30 katakanlah ya. Nah, setelah tahu tanggal 30, maka Bu Nurul itu tes COVID ya, 3 hari sebelumnya tes lah ya. Kemudian 3 hari sebelum tanggal jumpa itu, sebelum tanggal 30. Kemudian beli tiket. Tiketnya itu berlaku berarti tanggal 1 sampai tanggal 14 kira-kira ya, 3-14 ya. Nah, kemudian ya itu harus bayarnya itu nggak boleh pakai cash, Bu.
Ya. Pakai apa? Sini apa yang namanya? Online transfer gitu, Bu. Apa namanya, wallet tuh apa ya? E-money Atau gitu. atau PayPal gitu. Oke, begitu saja Ibu Nurul ya. Oke, tapi saya dengar lagi yang saya takut ini ada orang cakap lagi, orang bilang lah kalau sudah bayar kompon memang tak boleh ikut program ini, memang betul lah? Enggak, boleh bilang. Itu Pak Dubes mengatakan bisa, Boleh. Bu. Oh, oke, terima kasih. Kalau macam itu saya langsung masuk link immigration lah. Iya. Iya, yang nggak boleh tuh. Sekarang memang boleh buka sekarang kan? Belum sekarang. Belum. Nanti sabar dulu Bu Nurul. Oh, oke. Ya. Oke. Perkiraan ini tanggal berapa hari bulan ya? Kalau Ya. tadi Pak Dubes mengatakan setelah kurang lebih 7 Desember, Bu. Iya. Oh, 7 Desember. Ya. Ini yang susahnya. Esok saya mau ambil SPLP sedangkan kita daripada Pahang, plus memang tak ada. Jadi kita terpaksa naik, ini susahnya lah, naik Grab taksi dengan 400 tambang, itu hari pergi 400. Lalu ini apa pun ambil masalahnya 400. apa? Masalahnya apa, Bu? Bisa tak itu SPLP ini diposkan saja, sebab kita tak mampu nak bayar 400 terus. Oh, sekarang ini Pak diambil ya SPLP ya? SPLP sepatutnya bulan tanggal 12, tapi duitnya tidak ada. Saya minta undur sampai sekarang, esok sepatutnya mau ambil. Tapi masalahnya uangnya ini. Ibu Nurul, Bu Ya. Nurul, kalau tadi Pak Dubes mengatakan Ibu datang ke KBR itu hanya 1 kali, nanti Nah, tapi SPLP-nya. mungkin SPLP ini cuma sedikit, mungkin dia diambil ya karena sedikit kan. Oh, tapi oke. saya cek lah, nanti saya cek ya. Nanti diberi kepastian lagi ya, Bu ya. Jadi Ya. tidak perlu pulang pergi lagi Iya, nanti saya cek. untuk membuat dan mengambil. Terima kasih Ibu Nurul yang ada di Pahang. Ya. Nah, ini kalau mengenai tes COVID tadi, Pak. Bapak mengatakan ketika kita datang ke imigrasi itu harus membawa tes COVID, Ya. bukannya ketika kita mau terbang ya? Bukan, waktu daftar. Bukan, waktu ketemu. Waktu ketemu untuk check out memo itu harus membawa Harus negatif. membawa negatif, bukan mau terbang. Bukan mau ke terbang. bukan ke di bandara ya, bukan ya? Bukan, waktu ketemu kan nanti ketemu dengan immigration ditentukan tanggal X katakanlah. Waktu ketemu ke kantor immigration itu sudah bayar, udah bawa Udah punya tes COVID hasil negatif COVID dan ya. tiket. Oke. Dan tiket. Begitu. Iya. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam. Malam, dengan siapa ini? Ini dengan Bapak Nuri. Bapak Nuri ada di mana, Pak Nuri? Saya ada dekat Selangor. Oke, Pak Nuri, apa yang ingin dikatakan atau disampaikan kepada Bapak Dubes kita? Ya, ini saya mau tanya kan, saya itu mau ikut rekalibrasi pulang, terus ambil yang akhir Maksudnya yang akhir tuh apa, Pak? bulan 6 tanggal 26. 26 bulan apa? Bulan 6. Bulan Iya. 6. Oh, jadi maksudnya mau di batas akhir-akhir program ini. Iya. Mau milihnya begitu. Mau kerja dulu, Iya. Pak. Terus itu nanti itu misal tiketnya itu tanggal 4 bulan 7 itu bagaimana? Apakah boleh macam itu ya? Oke. Tanggal 4 bulan 7 boleh. Tiketnya ya. Cuma kita tiketnya Tapi bulan. tergantung begini, kan Bapak kan daftar dulu. Nanti kan Ya. bukan Bapak yang menentukan tanggal 26, Ya. sana yang akan menentukan. Kita tuh nggak bisa milih rasanya ya, Ya, Pak nggak ya? bisa milih karena kan dia mengatur jadwal berapa banyak yang bisa dia proses dalam 1 hari. Ya. Iya. Nah, takutnya kalau udah air terlalu banyak, Malah nggak dapet. immigrationnya sudah penuh. Kepenuhan. Itu tanggal Juni lewat, gitu kan. Nanti ini masalah lagi ya, masalah. Jadi sebaiknya kalau mau pulang ya di awal-awal saja. Mungkin akhir-akhir mau kerja dulu atau gimana, Pak? Ya itu soalnya itu nanti kalau itu gaji belum keluar, Pak. Takutnya nanti nggak daftar-daftar malah ketangkep masuk lokap lagi, Pak. Ya itu kan saya itu mau tanyakan begitu. Soalnya itu Iya. biasa itu kalau Oke. tiket ke Pekanbaru itu tanggal 4 ini. Kalau sepertinya masalah tiket dan lain-lain tuh imigrasi tidak mau tahu, Iya. Pak. Oh iya. Oke, terima Jadi, kasih ya, itu- Pak Nuri. Ya oke, terima kasih. Oke, jadi seperti dikatakan Pak Dubes tadi, kita tidak bisa milih ya. Iya, sana yang menentukan. Iya. Nanti ketemunya datang ke immigration tanggal berapa itu sana. Kalau bisa milih nanti semua akan menumpuk di akhir ya, Pak ya. nggak bisa diproses dong. Kan Betul. dia immigration harus membuat jadwal. Kan 1 hari Bisa 500 100 ya. katakanlah. Ya tentu yang 500 nanti
dari daftar yang itu dia ambil 500 begitu. Ya, takutnya kalau taruh lahir udah numpuk di akhir malah batasnya sudah lewat, sudah tidak bisa mengikuti program ini. Mungkin gitu. Bisa, tapi bayarnya kembali 3.000. Oh iya, sudah nggak bisa dapat harga yang ini ya. Kalau misalnya takut karena gajinya tidak bisa didapat, dinego lah dengan majikannya ya, ditransfer ke Indonesia atau kan banyak cara yang lainnya ya Pak ya. Mudah-mudahan majikannya jujur bisa memberikan gajinya yang tertunda. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya, dengan siapa ini, di mana Mas? Dengan Bapak Yudi di Selangor, Bu. Bapak siapa? Bapak Yudi di Selangor. Oke, Pak Yudi, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes? Ini saya mau tanya, saya kan dulu pernah ikut TKI. Jadi saya kerja di situ, gaji saya nggak dimasukkan sama majikan. Jadi saya mau buat paspor SPLP untuk pulang ke kampung. Jadi saya mau tanya untuk persyaratannya itu apa aja? Persyaratan untuk pulang ya? SPLP. Ya, persyaratan Bapak SPLP. Oh, SPLP persyaratannya Bapak daftar online ya. Daftar online. Nanti ditentukan, ada di situ diberitahu Bapak datang tanggal berapa ya. Pada waktu datang membawa fotokopi paspor atau membawa KTP ya, atau membawa akte kelahiran, pokoknya kartu identitas lah. Nah, itu saja. Paspor ada. Kopinya nggak ada. KTP? Kopinya nggak ada. Kopinya sama majikan semua, diambil sama majikan. KTP ada. KTP. KTP ada, KTP. Ya, pakai KTP boleh. Pakai KTP boleh. Oke, begitu saja ya Pak Yudi. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke, jadi kalaupun ingin mendaftar untuk mendapatkan SPLP tidak perlu mempunyai paspor yang katanya rusak, hilang, ditahan majikan atau apapun itu alasannya ya Pak ya. Iya. Asalkan punya dokumen Indonesia, bisa KTP atau juga SIM motor atau juga ijazah sekolah boleh, akte kelahiran, kartu keluarga. Kalau semua itu harus di print atau bisa berupa foto Pak. Kadang ada identitas kita di Indonesia, kita minta tolong dong fotoin ijazah waktu SD, SMP, SMA gitu. Karena kan tentu tidak dibawa sampai Malaysia. Bisa nggak itu dibawa sebagai syarat untuk nanti di-print, bisa di-print ya. Fotokopinya ada di KBRI. Tapi boleh ya Pak? Ya, tapi harus bawa ini dong, papernya. Oke. Nanti kalau ditunjukkan kita harus perlu filenya. Ya, artinya berupa foto yang di-print bisa gitu ya Pak ya? Iya. Oke, jadi nggak perlu yang aslinya terus difotokopi gitu kan ya? Ya, kalau bisa juga kan difotokopi sama saja tuh. Iya, oke. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini Mas? Dengan Mas Adi di Ipo, Mbak. Mas Adi di Ipo, apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Dubes atau ada yang ingin disampaikan? Ya, ini dulu saya pernah buat SPLP tahun 2018. Lalu? Tapi saya nggak balik gitu. Kenapa nggak balik? Iya. Rencananya sekarang kan ada majikan pengen membuatkan permit inilah. Rekabulasi tenaga kerja gitu ya? Iya. Mau nanya bisa atau enggak gitu ya? Iya, apakah kedutaan itu bisa mengeluarkan paspor baru atau enggak gitu? Sedangkan paspor lama saya sudah expired gitu. Ya, ini kalau aturan yang berlaku, kita bisa mengeluarkan paspor kalau dia punya permit. Punya permit. Nah, sementara program rekalibrasi ini kan mengharuskan harus ada paspor yang berlaku 18 bulan. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang ini, maka nggak bisa ikut program tenaga kerja. Nggak ada paspornya. Nah, ini yang perlu didiskusikan dengan pihak imigrasi nanti. Apakah ada celah, misalkan paspor dikeluarkan, misalkan ya, akan dikeluarkan pada saat dia sudah lulus FOMEMA katakanlah. Sudah ada proses yang memastikan bahwa dia akan dapat visa. Ada proses sudah berjalan.
dia pasti akan dapat visa. Itu bisa baru bisa dikeluarkan paspor. Ya, itu bagian dari negosiasi nanti lah ya. Tapi kalau kita lihat saat ini maka nggak bisa. Oke, begitu saja ya, Mas Adi. Artinya untuk sekarang tidak bisa. Oh iya. Oke, dan ternyata banyak sekali pertanyaannya ya Pak ya mengenai ini karena setiap orang pasti permasalahannya berbeda. Betul. Gitu. Tapi semua juga tertarik untuk mengikuti program ini, antara mau pulang atau juga tetap mendapatkan permit untuk bekerja di Malaysia. Kan program seperti ini sering ya Pak diadakan di Malaysia, mulai dari tahun 2010 itu sudah ada program yang pemutihan, nampe atau juga rehiring gitu. Ya. Antusiasnya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia yang pati ini khususnya itu bagaimana sih Pak? Kalau kita lihat program voluntary deportation katakan ya, yang dulu dikelola oleh Iman ya. Iya. Itu setahu saya minatnya 100.000 lebih itu. Wow. Lebih itu. Sekarang sudah ditutup itu Iman Pak. Iya. Dan waktu itu seingat saya banyak ya. Padahal pada saat itu pun itu kan bayarnya total sekitar 1.300 tuh ya. 1.300-an nih seingat saya. Ada 800, ada bayar yang lain-lain, plus tiket lagi ya. Nah, ini sebetulnya kan lebih murah. Hanya bedanya sekarang ada komponen tes COVID-nya aja. Tambahannya itu. Tapi kalau kita lihat yang sekarang 500 plus COVID plus tiket masih terjangkau dibandingkan kalau tidak ada program ini 3.000 plus COVID plus tiket mungkin ketemunya menjadi 4.000. Betul. Sekarang ini katakanlah 1.200 ya, tergantung maksimal kemana. 1.500 ya, tergantung gitu. kemana dia pulang ya. Kalau pulangnya dekat bisa naik kapal itu tambang. Betul, nggak perlu pakai. Nah ini yang masalah lagi kalau misalnya bekerja sebagai di konstruksi Pak, construction gitu ya, di pembangunan. Kan majikannya itu dapat proyeknya kecil-kecil Pak, atau juga bukan pemborong gede gitu ya Pak ya, tapi tetap ingin mengikuti ini gitu dan nggak punya biaya seperti itu. Kan ada yang namanya itu Klep itu di bawahnya Kementerian Pembinaan itu dia Construction Labor Exchange Sendirian Berhad iklannya. Jadi dia itu bisa menjadi majikan untuk perusahaan-perusahaan construction yang kecil-kecil yang pegawainya di bawah 50 atau berapa ya. Hanya ada 5 atau 10 ya, pokoknya gitu. Yang kecil-kecil itu ya. Dia menjadi majikannya adalah Klep. Ya, Construction Labor Exchange Berhad kalau ya. Berhad itu. Jadi yang kecil-kecil bisa ke situ. Nah, tapi kan nanti Klep lah yang akan mengurus kan. Oke. Kan majikannya Klep. Berarti Klep yang akan mengurus. Dia mau rekrut berapa, dia yang bayar semuanya gitu kan. Jadi kembali yang boleh mengurus majikan dalam hal construction berarti Klep lah sebagai majikannya. Nah, nanti itulah mereka yang mengurus gitu ya. Oke, kita ketemu Pak dengan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Muhammad Kholik. Muhammad Kholik ada di mana? Di Kajang, Selangor, Bu. Oke, apa yang ingin disampaikan kepada Bapak Dubes? Pak, gini Pak, permit saya sudah mati tanggal 10 Oktober kemarin lah. Terus saya dapat nomor antrian di duta itu tanggal 24 November ini Pak. Gini Pak, lepas dapat paspor nanti kita akan membuat temu janji dengan immigration Pak. Itu sekarang kan lagi nggak dibuka Pak sebab jadwalnya penuh katanya di online itu. Gini Pak, apa solusi kedutaan lah untuk memproses supaya dipercepatkan temu janji online dengan imigrasi Malaysia ini Bu. Oke, jadi ini mengenai sistem temu janji online yang kalau dibuka penuh gitu ya? Ini kasusnya dia jadwal untuk ambil proses paspornya lama gitu ya. November berapa tadi? November berapa? 24 November. Kan tinggal 3 hari lagi tuh. Iya, tinggal 5 hari lagi 24 November. Betul, sekarang ini sudah 18. Permit saya udah mati tanggal 10 Oktober itu. Nggak apa-apa, karena kalau permit mati selama masa COVID itu masih diberi keringanan. Diberi toleransi. Halo? Apakah ada kerjasama dengan nanti Pak dengan imigrasi Malaysia itu gimana?
Gimana? Tidak ada kerjasama kah antara KBRI dengan imigrasi Malaysia? Kerjasamanya dalam hal apa ini, Mas? Supaya mempercepatkan proses temu janji itu. Oh, oke. Temu janjinya. Oke, baik. Begitu saja, terima kasih Mas. Temu janjinya kan mereka yang ngatur. Tetapi selama COVID ini, permit yang habis itu bisa diampuni lah ya, diampuni. Karena memang ada sana imigrasi sendiri kan tutup, tidak melayani. Sampai dengan nanti Pak, tanggal berapa? 6 Desember. 6 Desember ya. Jadi kalau dalam hal ini sistem temu janji online dan juga tanggal berapa untuk menghadapnya ke imigrasi, KBRI tidak bisa ada campur tangan gitu ya Pak ya? Iya, karena kita nggak bisa ngatur. Kan itu sistem juga Pak. Sistem juga, mereka juga sistem. Tapi kalau misalkan pasportnya di prosesnya mau dipercepat, kita bisa bantu. Itu baru bisa dibantu. Bisa dibantu. Saya minta prosesnya katakanlah hari Jumat. Itu bisa. Oke. Di proses hari Jumat katakanlah bisa. Nanti bisa kita bantu. Bapak tinggal masuk ke ini saja, Facebook saya aja, minta dimajukan. Inbox lagi ke Facebooknya Pak Dubes. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Iya, dengan siapa Bapak? Dengan saya Edi Ginting Bu di Pulau Pinang. Oke, Pak Edi, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes? Ini Pak, saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau semacam ini boleh nggak kita ikut rehiring yang ditentukan oleh pihak immigration Bu? Kita ikut kita program yang mana? Ikut program yang ini diadakan ini Bu. Iya, pulang atau yang tenaga kerja? Yang tenaga kerja Bu. Oke, lalu yang menjadi pertanyaan? Yang jadi pertanyaan, macam saya kan cleaner di sini, lepas tuh saya tengok ini, saya lihat ada job kerja di kilang macam-macam. Saya kan ingin kerja di kilang macam itu. Lepas tuh saya kabur macam itu, tapi permit saya masih hidup. Permit yang kerja sebagai cleaning service itu? Ya betul. Lalu? Lepas tuh saya kabur dari sini, terus saya mendaftar untuk kerja di program kerja ini gitu Bu, macam mana ya? Oke. Jadi kalau ini kan tadinya kerja di klinik. Ya, kabur. Kalau pihak majikan itu melaporkan ke immigration bahwa Bapak kabur, itu Bapak nggak bisa ikut. Oh. Ya. Yang kedua, nanti majikan yang baru ya juga harus ada kesepakatan majikan yang baru memprosesnya. Tapi kalau yang jelas kalau nanti diperiksa tamrin kelihatan Bapak ini dulu kabur dari majikan yang pertama, ada laporannya, Bapak nggak bisa ikut. Bisanya ikut pulang, Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Edi. Jadi kalau misalnya saat ini kabur atau juga ingin mendaftarkan pekerjaan ke 4 sektor yang ditawarkan tadi, belum bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi apalagi kabur tentu saja itu sebenarnya konflik, makanya kabur ya Pak ya. Kalau pekerjaannya baik-baik aja nggak mungkin kabur gitu. Dan kemungkinan juga majikannya sudah melaporkan, walaupun kita nggak ditelepon imigrasi mungkin gitu kan, tapi mungkin catatannya sudah ada. Gitu. Kalau itu catatannya ada, maka otomatis dia pulang langsung. Termasuk pulang. Kalau misalnya begitu datang ke imigrasi, ternyata catatannya ada laporan bahwa orang intern ini kabur, apakah akan masuk depo atau kamu pulang? Nggak, gitu? pulang. Oh, jadi nggak masuk ke dalam penjara gitu ya Pak ya? Pulang. Kalau penjara nanti penjaranya penuh juga tuh. Makin penuh lagi, corona makin menyebar lagi gitu. Pulang. Oke, begitu ya Pak Edi yang ada di Pulau Pinang. Mudah-mudahan masalahnya terselesaikan. Kalau kita menerima penelpon dari begini banyak warga negara yang mempertanyakan masalah, memang rasanya ada aja ya Pak ya masalahnya. Ya, masalahnya warga kita juga banyak sih. Betul. Sebenarnya totalnya ada berapa sih Pak warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini? Ya itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tapi kalau yang tercatat di KBRI berapa Pak? Kalau tercatat yang resmi itu yang kita berdasarkan kan yang tercatat pekerja resmi itu menurut KSM itu sekitar 704.000. Hanya 704.000. Ya.
Tapi kalau yang digembor-gemborkan kan ini orang Indonesia totalnya di Malaysia ada dari 4 juta, 5 juta semua hitungannya itu, Pak. Itu kita juga nggak tahu berapa gitu kan. Perkiraan ya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta totalnya. Jadi lebih banyak yang ilegal ya, Pak ya. Daripada kalau itu pasti. Kalau itu pasti. Saya jadi kalau itu pasti. Oke, kita ketemu dengan penelpon berikutnya. Masalahnya apa nih? Halo, selamat malam. Oke, sudah ditutup, baru aja mau diangkat. Sabar dikit ya kalau mau diangkat teleponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan siapa ini, Mas? Dengan Mas Ari. Mas Ari, di mana tadi? Bukannya sudah nelpon ya? Oh, Adi tadi itu. Mas Ari di mana, Mas? Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Ari. Dalu Pak, pripun kabar sehat toh? Alhamdulillah. Mas Ari ada di mana, Mas? Ada di itu, Bu. Oke, Mas Ari, apa yang ingin disampaikan masalahnya? Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas waktunya Pak Dubes malam ini. Yo. Semoga Pak Dubes sehat selalu, panjang umur. Amin. Intinya untuk kali ini untuk membawa Indonesia di mata negara Malaysia semakin ngetop. Oke, amin. Baik, Mas Ari, apa nih permasalahannya? Nggak ada kayaknya. Saya kemarin nggak ada. Nggak ada. Terima kasih saja. Oke, mengucapkan terima kasih, Iya, luar biasa terima sekali. kasih. Kalau dari tadi itu Pak Dubes dengar masalah aja. Nah, Iya. sekarang Mas Ari ini sebagai selingan. Baru satu yang doain nih. Baru satu yang, tapi di kolom chat ini semuanya Wah, Pak, benar, ya. hampir 1.000 yang ada yang mengirimkan ucapan Pak Dubes sehat, Pak Dubes sehat nih. Alhamdulillah. Oke, baik, Amin, penelpon amin. berikutnya kita masih nantikan Anda dan kita masih punya waktu sebentar lagi ya, karena kita tidak bisa selamanya online gitu, tidak bisa selamanya Pak Dubes live di sini untuk menjawab semua permasalahan. Terbatas juga ya Pak Ya, waktunya. tapi begini Kak, ini kan masih proses ya, masih proses yang belum tuntas. Oh, jadi ini belum fix, belum final gitu ya? Tapi ini yang pokok-pokoknya ya. Nanti kan ada negosiasi dengan kedutaan, bagaimana imigrasi dengan kedutaan, terutama mengenai bagaimana paspor yang sudah mati atau yang masa berlakunya 18 bulan kurang kan? dari 8 bulan. Betul. Ini kan masih proses ya. Jadi kita pun ini belum final, ini baru informasi awal yang kita terima dari pihak immigration. Nah, nanti tentu akan kita update lagi nih. Nah, update-nya bisa ke Facebook Rasa Radio lagi Pak. Pasti. Pasti. Jadi informasi terupdate bisa didapatkan di sini nanti. Ya, detailnya seperti apa yang udah lebih pasti ini nanti tentu akan kita update. Tapi yang terpenting ya, yang sudah pasti ya, bahwa yang bisa yang mau kerja, yang bisa mendaftarkan itu hanya majikan. Tidak bisa lain. Jadi yang namanya agent, yang namanya calo bilang bisa menguruskan permit itu udah jelas penipuan. Apalagi harganya lebih murah gitu kan ya Pak. Itu udah pastilah. Oke, kita terima 2 penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. iya, dengan siapa ini Mas? Dengan Saiful Arifin di Johor Baru. Dengan siapa? Saiful Arifin di Johor Saiful Baru. Arifin. Oke, Pak Saiful, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Dubes? Oh iya, saya nak tanya, kan kita kan sebelum jumpa itu sistem online immigration kan, kita kan harus bawa tes COVID 3 hari sebelum itu jumpa. Lalu? Nah, saya mau tanya, itu bukannya kalau kita balik Indon kan 2 minggu sebelum pesawat. Indonesia Pak, bukan Indon. Sorry, Indonesia 2 minggu sebelum balik itu masih berlaku kah tes COVID kah? Jadi begini, tes COVID itu berlaku 7 hari di Indonesia. Ya. Jadi menurut immigration itu proses itu memakan waktu 1 sampai 2 hari. Ya. Jadi kalau misalkan tesnya itu hasilnya 3 hari sebelum jumpa itu masih boleh. Artinya masih boleh masuk. Jadi nggak perlu membuat tes 2 kali ya Pak ya. Nanti kalau balik Indonesia kita balik, kita tuh nanti itu jumpa di bandara, itu tes COVID masih berlaku nggak? Nah itu. Jadi hasil tes COVID itu kan berlakunya 1 minggu di Indonesia ya. Tes COVID yang di Malaysia ini berlaku di Indonesia itu 1 minggu, Mas. Jadi kalau misalkan sebelum jumpa 2 hari sebelum jumpa udah punya hasil tes COVID ya, prosesnya itu katakanlah 2 hari, itu kan baru 4 hari. Masih bisa 3 hari. Masih bisa 3 hari.
Nah, janjinya menurut keterangan Malaysia itu 1 sampai 2 hari saja. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ya. Ya tapi kan gini Pak ya, Pak Dubes ya. Sorry maaf ya. Kita kan 2 minggu sebelum itu kan kita kan udah pesawat dulu. Tanya kita. Ya jangan beli pesawat dulu. Jadi Bapak beli tiket pesawat itu setelah dapat tanggal ketemu. Tanggal ketemunya tanggal berapa? Jadi kita tanggal 1 janji ketemu, kita nggak usah bawa tiket. Oh, waktu itu bawa tiket, tetapi beli tiketnya itu berlakunya. Oke, saya tahu Pak, ini maksudnya. Jadi kalau misalnya kita datang ke imigrasi tanggal 1, sudah ada jadwal nih Pak tanggal 1. Sudah punya tes COVID. Artinya tes COVID itu masih ada sisa 4 hari. Sedangkan dia beli tiketnya untuk 7 hari ke depan. Tes COVID-nya sudah tidak berlaku gitu maksudnya. Kalau menurut saya tiketnya bisa dirubah tanggal. Open apa? Tiket open 1 minggu. Mahal ya? Pak biasanya Pak. Kalau yang mahal Pak, beneran Pak saya gitu. Iya. Pak, lebih 2 orang Pak. Kalau menurut saya bisa diakali dengan beli tiket kapal, boleh nggak sih Pak? Boleh. Nah kalau tiket kapal kan murah. Jadi kalau misalnya hangus pun untuk beli tiket pesawat sih masih bisa. Tapi begini, misalkan kita ketemu itu kan dikasih tahu tanggal ketemu tanggal 1 ya, tanggal 1. Maka beli tiketnya itu kan menurut imigrasi itu prosesnya 1 sampai 2 hari. Iya. Ya. Jadi beli tiket aja untuk pulang tanggal 3 katakanlah. Ternyata meleset, hangus Pak tiket pesawatnya. Nah ini kan nah makanya ini kan tadi ini kan mereka immigration bilang 1-2 hari. Ya ini kan kita lihatlah perkembangannya apakah betul 1-2 hari. Tapi Mas intinya Adi, tapi itu resiko Mas. Kalau misalnya memang tiketnya harus dimajukan lagi, ya apa boleh buat? Memang tidak ada pilihan lain gitu. Nanti kita di karantina ya. Di Indonesia. Di Indonesianya. Kalau kita balik itu kan 1 minggu tes COVID berlaku di sini. Iya. Apa Dundan masih berlaku juga? Indonesia dibiasakan menggunakan Indonesia Pak Saiful. Cari Pak. Indonesia masih berlaku juga di sana. Kalaupun tidak berlaku, tes COVID lagi aja deh daripada kenapa-kenapa ya, Mas Saiful. Oh, gitu ya. Iya. Terima kasih ya Mas Saiful. Pertanyaannya memang semua itu kembali terbentur dengan biaya lagi, kemudian juga dengan keinginan. Yang pasti juga kalau sudah punya tiket pesawatnya dan ternyata sudah selesai semua urusannya, menurut saya tukar aja dengan tanggal yang baru gitu. Tapi kalau begini Ika ya, jadi kan itu COM itu berlaku 14 hari. Ya. Jadi kalau kita sudah dapat tanggal X katanya, beli tiket aja 3 hari setelah tanggal X. Kalaupun tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tapi dia jangan sampai melewati masa berlaku COVID-nya habis. Melampaui 1 minggu. Jadi kalau jadi jangan terlalu jauh belinya. Kalau dapatnya tanggal 1 ya beli tiketnya tanggal 3 katakanlah. Atau paling lama tanggal 4 gitu. Paling lama tanggal 4. Dihitung. Jadi di sini harus pintar-pintar memanage ya Pak ya, dan gitu. juga memperkirakan gitu. Jangan belinya 2 minggu kemudian ya tes COVID-nya sudah habis atau tes COVID lagi aja gitu. Ya, tapi kan tes COVID mahal juga. Berapa? 200 tadi bilang. Kalau sekarang ada yang di klinik-klinik ada yang 180 ya gitu. Pokoknya dari mana saja boleh. Iya, dari mana saja yang penting resmi dari rumah sakit. Kalau rumah sakit memang mahal sekitar 300 atau juga yang 400 juga banyak deh. Tapi kalau yang di klinik sekarang semua klinik sudah mulai buat Pak. Jadi harganya cuma 150. 150. Ada 130 ringgit. Iya, tapi kalau di klinik dekat rumah saya ini 180 Pak. Oh, ini daerah elit soalnya, jadi mahal. Tapi kalau ya yang pasti kalau permasalahannya memang kita harus pintar-pintar memanage dan memperkirakan. Dan juga harus ada yang dikorbankan. Kalaupun misalnya ada yang terlewat tes COVID-nya ya harus bayar lagi lah mau gimana gitu. Ya, sederhananya kalau sudah ada tanggal 5, maka beli tiketnya itu ya paling lama itu ya untuk tanggal terbang tanggal 8, tanggal 7, tanggal 8 lah ya. Di mana tes COVID masih berlaku di Indonesia juga gitu kan. Karena 1 minggu ya. Itu dengan catatan seperti yang disampaikan tadi, itu prosesnya 1-2 hari. Maksimal kita ambil 2 hari. Misalnya dapat janji temunya tanggal 1 nih. Kita beri waktu tanggal 2, tanggal 3. Nah, tanggal 4 beli tiket deh. Gitu ya Pak ya. Sedangkan tes COVID kita buat misalnya sebelum tanggal 1 nih. Jadi masih ada sisa waktu 2 hari lagi. Ya, jadi kira-kira begitulah ngaturnya. Harus pintar-pintar untuk memperkirakan gitu. Baik, satu penelpon terakhir ya Pak ya. Baik, selamat malam. Halo, nyambung nih, sudah nyambung. Ya, dengan siapa ini?
Dengan Edi di Ipoh, Mbak. Edi, Mas Edi tadi sudah nelpon ya, Mas Edi di Pulau Pineng. Oke. Belum. Iya, oke, baik, maaf. Nama Edi banyak. Mas Edi di Ipoh, apa yang ingin disampaikan? Saya mau tanya cara buat SPLP-nya ini gimana ini? Soalnya semua online, nanti ada yang nggak tahu. Jadi mau tahu cara untuk membuat SPLP? Sistem online-nya itu buat SPLP gimana? Oke. Ya nanti di ini aja di Facebooknya KBRI itu nanti akan dijelaskan lagi lah. Sebetulnya gampang saja, masuk ke antrean.kbrikl.id. Nah itu di situ ada pilih mau bikin PSPLP, klik PSPLP, tinggal isi aja nama ikutin saja. Tapi kalau nanti kurang jelas, nanti kita minta staf KBRI untuk menjelaskan lagi lah di Facebooknya KBRI ya. Oh iya. Begitu saja, Mas Edi. Jadi kalau udah buat SPLP itu kan, dia masa berlakunya SPLP itu lama nggak sih? Paling lama 1 tahun, paling lama. Oh jadi boleh buat hari ini boleh ya? Boleh. Oh jadi sampai 1 tahun. Paling lama. Tapi kalau udah dapat, ya kalau udah dapat SPLP harus pulang. Nanti bola-balik SPLP terus. Oh ya, kalau tes swab itu boleh berapa hari sih, Pak? Biasanya kalau tes COVID itu tergantung rumah sakit atau kliniknya. Tapi paling lama 2 hari itu sudah keluar hasilnya. 2 hari ya. Tapi ada yang juga langsung besoknya juga. Biasanya udah cuma 1 hari kok. Iya, 1 hari sekarang jadi. Oh ya udah. Makasih, Pak. Terima kasih. Yo. Oke. Ternyata banyak sekali pertanyaan dan tidak akan pernah habis gitu ya. Dan yang pasti nih teman-teman semua, seperti Pak Dubes katakan tadi, jangan pernah terbujuk akan rayuan orang tengah atau juga calo atau juga siapapun yang mengatakan Anda bisa pulang dengan tanpa syarat-syarat yang ditentukan. Kalau yang janji bisa menguruskan permit itu nggak bisa. Yang bisa menguruskan permit hanya majikan. Dan harus datang dengan majikannya nanti ke immigration. Mungkin tadi saya mau menginformasikan ke Mas Edi ya, websitenya KBRI itu sangat sederhana Pak. Jadi kalaupun misalnya yang nggak ngerti teknologi banget, tinggal diklik aja di Google, kan sudah mainan Facebook nih. Artinya kan sudah melek teknologi ya Pak ya. Tinggal diklik di Google, ditulis KBRI KL, nanti langsung muncul. Diklik ada tulisan sistem temu janji online, semuanya pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Jadinya pasti akan mengerti. Sederhana banget. Begitu mudahnya. Jadi jangan bilang susah dulu, dicoba dulu deh gitu. Gampang kok. Sangat mudah sekali. Baik Pak Dubes, tidak terasa sudah 2 jam Pak. 2 jam? Hampir. Masya Allah. Enggak Pak. Sudah hampir 1 jam. Sejam setengah. Tadi kita mulai jam 8.30, sekarang 21.50. Jam 20 menit ya? Hampir 2 jam lah Pak. Oh iya? 90 menit gak kerasa ya Pak ya? Ya kerasa lah. Kerasa. Ini minum terus udah kering tenggorokan. Udah habis. Dan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan apa yang diinformasikan oleh Pak Dubes ini bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan wawasan baru apabila Anda ingin mengikuti program rekalibrasi pulang atau juga yang tenaga kerja ini. Dan yang dipastikan tidak ada calo. Tidak ada calo. Tidak ada calo, jangan terbujuk calo lah, itu udah pasti kena tipu nantinya ya. Jadi itu hanya majikan yang bisa menguruskan, hanya majikan. Dan majikan pasti tahu lah ininya ya. Oke. Dan rasanya masih banyak sekali nih penelpon, tapi kita juga kasihan nih Pak Dubesnya udah capek, terus kemudian juga besok saya ke Jakarta loh. Iya, jadi kita ucapkan selamat Pak Dubes mau mantu nih. Mudah-mudahan ya lancar lah semuanya ya. Kita doakan untuk akad nikahnya lancar, segera mendapatkan cucu yang lucu-lucu. Nah ini masalahnya anak saya tinggalnya jauh-jauh. Tapi kan akan ada waktu bisa ngomong cucu. Iya pasti lah, namanya terutama neneknya nanti kan. Baik Pak Dubes, terima kasih sekali kembali Pak Dubes mau datang. Dan yang penting nanti kita update lah ya. Kalau ada perkembangan tentu kita update kepada masyarakat ya apa yang terjadi. Karena ini kan masih proses. Betul. Bahkan sistem online-nya pun belum jadi, dibuka. Ya. Kalau tadi ada yang mengatakan sistemnya susah nih, belum dibuka penuh. Bisa jadi bukan penuh, tapi emang belum dibuka ini ya Pak. Ini beda dengan sistem imigrasi yang ada sekarang. Dia nanti ada sistem khusus.
Untuk rekalibrasi ini akan dibangun tersendiri. Bukan yang ada sekarang. Sekarang kan ada juga STO. Oh, jadi bukan itu? Bukan. Ini sistemnya akan dibangun tersendiri khusus untuk rekalibrasi ini. Nah, informasi-informasi begini Pak yang memang sangat diperlukan oleh warga negara kita yang ada di sini, dan informasi terpercaya yang harus kita dengarkan ya tentu dari sumber resminya, yaitu dari Pak Dubes langsung. Dan gitu. saya pun dari imigrasi. Kan? Tapi yang menyampaikan kan ke kita Bapak gitu, jadi kita pasti percaya gitu. Ya ini baru informasi awal ya, prinsip-prinsipnya apa yang harus diperhatikan, jangan sampai tertipu, itu yang penting ya. Yang terpenting jangan sampai tertipu, ya nanti sudah tertipu, nggak bisa pulang, duit habis, duit hilang, ya jadi begitu ya. Dan nanti saya kira itu tadi yang penting tunggulah perkembangan. Ini masih ada waktu sampai nanti kita update lagi seperti tadi disampaikan oleh pihak immigration. Nanti immigration akan bertemu dengan embassy, dengan kedutaan. Ya, akan mendiskusikan masalah teknisnya lah ya. Nah di situ mungkin ada perubahan-perubahan. Ya misalkan, paspornya yang sudah mati pun boleh dengan catatan, misalkan. Itu yang ditunggu Pak. Nah, ya dengan catatan, dengan catatannya itu yang harus disepakati antara KBRI dengan immigration. Karena KBRI juga kan punya aturan sendiri. Betul. Ini aturan sendiri. Nah ini yang begini-begini nanti akan kita bicarakan dengan pihak immigration. Ya tentu posisi KBRI sepanjang dia bisa membantu ya warga kita untuk bekerja kembali ya, dan itu disetujui oleh pihak immigration Malaysia, tentu kita akan bantu ya. Tetapi yang penting ini masih proses, kita akan negosiasikan. Yang pasti ya, dugaan saya kalau syaratnya punya paspor yang berlakunya minimal 18 bulan, kayaknya susah tuh yang bisa memenuhi syarat. Susah banget Pak, karena biasanya saya udah nggak punya paspor nih Mbak. Itu dia. Itu yang harus dinegosiasikan. Udah lama mati nih Mbak paspornya, tolong tanyakan ke Pak Dubes. Pak Dubes juga jadinya angkat tangan, kebanyakan masalah nih warganya. Ya nggak apa-apa. Baik Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dubes atas kehadirannya. Waktu-waktunya disempat-sempatin, harusnya istirahat malam hari ini untuk besok ke Jakarta. Belum packing loh saya. Belum packing. Belum beli oleh-oleh lagi. Disempat-sempatin untuk menemui kita semua dan memberikan informasi ini, karena informasi ini begitu penting dan Pak Dubes merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada kita semua. Tanggung jawab saya adalah melindungi jangan sampai warga kita tertipu, itu saja. Betul, kasihan ya Pak kalau udah cari duit susah, dapatnya sedikit, tertipu pula kan. Jadi ya ada tanggung jawab moral. Keprihatinan saya adalah selama ini banyak Facebook masuk ke Facebook itu banyak orang tertipu. Pak, saya udah bayar sekian, ada yang bayar 8.000 loh. Wow, 8.000 tuh sudah bisa buat beli tanah besar kayaknya kalau di kampung. Udah di 8.000, terus katanya agennya ditelepon nggak pernah bisa nyambung gitu. Paspornya ditahan sama agen. Ini banyak, ada yang bayar 3.000, ada yang 4.000, macam-macam lah. Tapi kadang-kadang itu kan alasan aja minta simpatinya Pak Dubes nih. Tapi kan itu nggak boleh dong, bohong, dosa dong. Dosa. Nggak boleh bohong. Oke, baik Pak, terima kasih sekali. Dan teman-teman, mudah-mudahan semua informasi Pak Dubes ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau ada update terbaru mengenai perkembangan apapun itu, mudah-mudahan Pak Dubes mau lagi menyampaikan kepada kita melalui Facebook Rasa Radio. Terima kasih Pak. Terima kasih.